Seseorang tidak akan memberikan sesuatu kecuali ia mempunyai sesuatu tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore teman-teman sekalian. Selamat bergabung di akun Instagram Echa Andro Society. Ini adalah akun resmi yang dikelola oleh NCMS di dalam rangka memberikan semacam hikmah, begitu pelajaran, kemudian berbagi tentang wawasan Islam yang inklusif, yang terbuka dan yang toleran. Nah, dalam rangka itu, kami sepanjang bulan Ramadan ini membuat semacam sesi enlightenment session. Jadi, semacam sesi pencerahan selama bulan Ramadan yang kami maksudkan semacam berbagi ilmu, khazanah pengetahuan dari para narasumber yang mumpuni tentang isu-isu terkait dengan puasa. Nah, kami sore ini adalah pertemuan kita yang ke-12. Kita sudah dihadirkan bersama kita Ustazah Almar'atus Solihah. Saya biasa memanggilnya Ustazah Alma. Beliau adalah, Alma ini adalah alumni pelatihan mubalik yang ke-6 ya? 4 atau 6 kalau tidak salah, 2016. Ya, alumni pelatihan mubalik ke-4 dari Nur Kholis Masjid Society dan sempat mengikuti aksi Indosiar. Wah, ini yang paling mantap ini. Nah, teman-teman sekalian, topik kita pada sore ini adalah soal akhlak mulia itu menjaga amarah. Ini topik yang sangat penting di dalam konteks kita berpuasa karena ya puasa kita tahu pada dirinya sendiri dia secara harfiah adalah imsak, dia adalah menahan. Jadi yang menahan apa? Ya menahan godaan, menahan amarah salah satunya. Nah, kita sore ini akan dibantu oleh Ustazah Alma untuk bicara tentang topik ini, menguraikan apa itu amarah, lalu kemudian kenapa kita penting menjaga amarah dalam konteks kita menyempurnakan ibadah puasa kita. Sekitar 20-30 menit saya serahkan waktunya pada Ustazah Alma untuk mengurai topik ini. Lalu setelah itu kita akan berbincang bersama teman-teman yang pertanyaannya silakan dikirim lewat kolom komentar. Setelah itu kita akan mempersilahkan Ustazah Alma untuk memberikan jawabannya. Silakan, waktunya saya persilakan. Ya, baik. Terima kasih Bang Rozi. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, suatu kebahagiaan bagi saya dan kehormatan bagi saya bisa diberikan ruang yang sering saya sebut sebagai rumah saya sendiri, yakni di Nur Kholis Masjid Society, yang sudah bertahun-tahun lamanya saya ada di sini dan diakui sebagai murid. Kalau dengan pembicara-pembicara sebelumnya saya tidak ada apa-apanya karena beliau adalah guru-guru saya, kiai-kiai saya, dan saya masih belajar dengan beliau-beliau. Tapi mau tidak mau hari ini diberikan kesempatan juga untuk berbagi, lebih tepatnya bukan sebagai pemberi ilmu tapi sebagai pengingat. Karena kalau pemberi ilmu saya juga belum banyak. Jadi saya hanya sebagai pengingat karena seseorang itu biasanya seringkali lupa kalau tidak diingatkan. Jadi posisi saya di sini adalah sebagai seorang pengingat. Apalagi tema yang dibahas pada kesempatan hari ini menarik sekali bagi saya. Di tengah banyaknya hal yang mengharuskan untuk kita semakin bersabar dan menahan amarah, terutama saat puasa, di tengah hiruk-pikuk yang kita saksikan beberapa hari ini, terutama ya hal-hal yang mengharuskan kita sebenarnya untuk bisa sabar dan menahan emosi kita. Maka merupakan tema yang menarik, akhlak yang mulia itu menahan amarah. Adalah salah satu pengajaran dari Cak Nur yang hingga saat ini terus insya Allah mudah-mudahan saya praktekkan dan saya sebarkan kepada seluruh jamaah saya, baik yang ada di Jogja, di Lampung, atau yang lainnya, tentang bagaimana sebenarnya akhlak mulia itu dengan cara menahan amarah kita. Menahan amarah adalah dua kata yang mungkin mudah untuk diucapkan,
tapi terkadang sulit untuk direalisasikan. Maka Allah Subhanahu wa taala berpesan berkali-kali kepada kita di dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 133 sampai dengan 134. Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. 133. Apa kata Allah? Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, yang hanya disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian dilanjutkan lagi pada ayat 134. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yaitu bagi orang-orang yang berinfak baik di waktu yang lapang maupun di waktu yang sempit, wal qaziminal ghaiza wal 'afina 'anil nas, dan orang-orang yang senantiasa menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain. Kemudian ditutup ayat ini dengan sesuatu yang luar biasa, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah sangat mencintai orang-orang yang berbuat 3 kebaikan tersebut. Maka menurut saya, surah Ali Imran ayat 133 sampai dengan 134 ini merupakan poin-poin penting daripada akhlakul karimah dan budi pekerti yang luhur yang seharusnya mampu dijalankan oleh kita, terutama kita yang sedang berpuasa sekarang. Ada 3 poin penting dari ayat ini. Yang pertama, orang itu dikatakan bertakwa. Orang yang mampu menjiwai takwanya adalah orang-orang yang alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, mampu berbagi, mampu berinfak, mampu bersedekah di kala lapang maupun sempit. Kadang mohon maaf, di kala lapang saja seseorang terkadang kalau lapang hartanya, ada yang memang ingat untuk berbagi, ada justru saking lapangnya dia tidak ingat untuk berbagi karena sudah saking hidupnya, belum tentu ingat untuk berbagi. Tapi di sini dikatakan orang yang bertakwa itu orang yang berinfak, bersedekah baik di kala lapang maupun sempit. Nah, ini lapang sempit senantiasa bersedekah. Kemudian poin yang kedua, nah ini poin yang sesuai dengan tema kita yang perlu digarisbawahi. Wal qaziminal ghaiza wal 'afina 'anil nas. Orang yang bertakwa itu senantiasa adalah orang yang mampu menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Wah, memang yang namanya memberikan maaf itu lebih sulit daripada meminta maaf. Tapi orang yang memberikan maaf itu lebih mulia daripada meminta maaf. Menahan amarah itu bukanlah anjuran untuk menunjukkan sikap yang lembek ataupun lemah. Tapi menurut saya, menahan amarah itu adalah sikap menunjukkan bahwa kita itu kaya. Iya, Pak ya. Pepatah Arab pernah mengatakan, kalau misalkan kita itu benci terhadap sesuatu, biasanya yang tampak itu hanya kekurangan-kekurangan dari orang yang kita benci. Tapi kalau misalkan kita sudah cinta terhadap sesuatu, itu yang tampak hanya kebaikan-kebaikannya saja. Justru yang jelek-jelek terkadang dilupakan. Begitu juga dengan kita benci terhadap seseorang. Yang tampak itu yang jelek-jeleknya saja. Misalkan ada satu orang yang mungkin statementnya kurang baik menurut kita, begitu di media sosial, di TV segala macam. Kemudian karena menurut kita kurang baik, yang baik-baik dari seseorang ini jelek saja. Jadi ketika kita bertemu dengan orang ini, bawaannya emosinya luar biasa. Pengennya menghajar orangnya sampai bahkan ditelanjangi misalkan. Wah, ini sebenarnya perbuatan yang harusnya bisa ditahan begitu. Emosi, marah ini yang perlu ditahan yang seperti ini. Makanya kita dianjurkan oleh Allah di dalam surah Ali Imran ayat 133 sampai 134 ini, kendalikan amarah kita dan maafkan orang-orang yang berbuat salah kepada kita. Apalagi kok kita mengendalikan amarah dan berbuat salah kepada kita ini, kita maafkan di bulan suci Ramadan yang penuh barokah ini.
Jangan sampai lantaran emosi, lantaran amarah yang luar biasa, justru merusak pahala puasa kita. Akhirnya apa? Yang didapatkan bukan pahala, justru hanya lapar dan dahaga saja. Iya. Maka di dalam pepatah Arab juga dikatakan al-insanu la yu'ti illa ma lahu. Seseorang tidak akan memberikan sesuatu kecuali ia mempunyai sesuatu tersebut. Contoh, tadi dikatakan orang itu memberikan sesuatu biasanya dikala lapang. Orang punya Betul. makan, maka yang diberikan adalah makanan. Orang akan memberikan uang, maka yang diberikan adalah uang. Kemudian bagaimana dengan orang yang tidak punya makanan dan tidak punya uang misalkan? Apa yang bisa diberikan? Wah, ini ada kekayaan yang lebih daripada harta benda sebenarnya. Apa? Yaitu berupa maaf dan menahan suatu amarah. Ini kekayaan yang luar biasa. Menurut saya, memberikan maaf itu bukanlah tindakan lemah. Menahan amarah pun bukanlah tindakan kekalahan, melainkan suatu kemenangan yang hakiki bagi kita, terutama bagi orang-orang yang berpuasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah mengatakan di dalam hadisnya, "Laisatis syaja'ah bisira'ati, walakin asyaja'ah al-kasfu anil ghodobi." Yang dikatakan berani itu bukanlah orang yang suka menantang ke sana ke sini. Oke. Tetapi orang dikatakan berani, kata Rasulullah, ialah orang yang sanggup menahan amarahnya. Ini baru dikatakan berani. Kadang-kadang kan orang, wah dia berani banget nih. Misalkan mau demo tapi berani gaploki orang, kalau kata orang Jawa itu. Berani main hakim sendiri, wah berani banget ini, nggak takut hukum gitu kan. Tidak kebal hukum biasanya begini. Orang katakan begitu berani. Padahal kata Rasulullah, orang itu dikatakan berani bukan yang petantang petenteng, bukan orang yang, wah saya ini hebat, saya kebal hukum, saya orang yang kalau dipukul itu tidak kerasa. Bukan begitu. Tapi orang yang berani adalah orang yang sanggup menahan amarahnya, terutama di bulan Ramadan. Maka amarah ini, teman-teman sekalian, erat kaitannya dengan yang dikatakan sabar. Sabar di bulan Ramadan ini bukan menunjukkan sikap yang apatis atau menyerah tanpa daya, tapi sabar kalau kata Cak Nur adalah kesanggupan untuk memikul penderitaan. Iya. Biasanya memang orang yang sabar ini memang orang yang menderita. Sebab apa? Sama halnya kalau orang mau buang hajat, kalau tidak dikeluarkan itu kan menderitanya luar biasa. Perutnya sakit kan begitu. Sama halnya dengan amarah. Amarah itu kalau tidak dilampiaskan itu mesti sakitnya luar biasa. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terakhir di dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 24 mengatakan kepada orang-orang yang sabar, "Salamun alaikum bima sabartum wa ni'ma uqbaddar." Selamat sejahtera atasmu, kata Allah, karena kesabaranmu, maka alangkah nikmatnya tempat kesudahan itu. Surat Ar-Ra'd ayat 24. Wah, kita kalau mau mengkaji lebih dalam tentang ayat-ayat sabar, tentang ayat-ayat menahan amarah, tentang perkataan pepatah Arab bagaimana sih luasnya sabar, hadiahnya sabar, itu luar biasa begitu. Apalagi kok hanya mengkaji ayatnya, kemudian mengkaji hadisnya, mengkaji para pepatah Arab, kemudian hal-hal yang berhubungan dengan manfaat dan fadilah daripada sabar itu saja luar biasa. Kok kita mampu mempraktekannya, sabar dan bagaimana menahan amarah itu? Insya Allah, apapun yang kita lakukan kalau sabar, senantiasa istiqomah, kalau mau marah istighfar. Setiap kali di majelis-majelis saya sering katakan, kalau kata Imam Ghazali, la saghair ma'al istimror wala kabair ma'al istighfar. Tidak ada dosa yang kecil kalau terus-menerus kita lakukan. Kalau setiap hari jengkel sama sesuatu, marah terus. Setiap hari, ya marah sekali, 2 kali, 3 kali. La saghair ma'al istimror. Nggak ada dosa yang kecil kalau setiap harinya terus dilakukan. Wala kabair ma'al istighfar. Tapi tidak akan pernah ada dosa yang besar kalau mau marah, kok istighfar dulu. Insya Allah tidak akan pernah ada dosa yang besar jika setiap harinya terus digempur dengan istighfar. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan sore hari ini
tergolong hamba-hamba Allah yang senantiasa mampu menahan amarahnya, mampu berbagi kala sempit maupun luang, dan senantiasa mampu memaafkan orang-orang yang berbuat kesalahan kepada kita, terutama di era seperti sekarang yang menuntut kita untuk banyak tabayun, untuk banyak sabar, tidak banyak terpancing emosi dengan berita-berita yang beredar di mana-mana. Kalau kayak saya pribadi sebagai seorang yang dikatakan mubalighah atau orang sebagai penyampai dan pengingat, saya tidak bisa condong ke kanan atau condong ke kiri, tapi yang bisa saya ingatkan adalah sebelum menerima berita, sebelum menerima informasi, tolong diteliti terlebih dahulu, kemudian tabayun, jangan marah-marah terlebih dahulu, tapi diteliti. Kalaupun memang ada yang kurang sesuai dengan kita dan kurang baik kepada kita, maka sampaikan dengan cara-cara yang ihsan, jangan sampaikan dengan cara-cara kemungkaran, apalagi sampai gontok-gontokan kalau kata orang Jawa, atau sampai jotos-jotosan. Wah, itu kasihan. Karena kalau misalkan memang dia salah tapi terus kita hakimi, justru yang rugi nantinya justru di kita sendiri, begitu. Ini segitu dulu, Bang Rozi. Terima kasih. Mohon maaf kalau penyampaiannya masih kurang banyak, karena saya juga masih belajar. Nanti juga kalau misalkan ada yang ingin bertanya, kalau saya bisa jawab, saya jawab. Kalau tidak bisa saya jawab, saya belajar lagi. Oke. Terima kasih banyak Ustazah Alma. Ini penyampaian yang menurut saya sangat sangat sempurna, dalam arti dia memberikan semacam ini loh problem kita sehari-hari, dan ini loh firman Tuhan yang bisa kita jadikan pegangan. Karena bagaimanapun juga di dalam hidup sehari-hari yang penting kita perhatikan adalah bagaimana kita belajar seluruh seluruh tingkah laku kita itu sejalan dengan tuntunan Al-Qur'an. Dan di dalam konteks tadi sabar, ini kan sesuatu yang betul Ustazah Alma bilang tadi, sesuatu yang gampang dikatakan tetapi sulit sekali untuk dilakukan. Karena itu berhubungan dengan ego kita. Itu problemnya. Karena ego manusia ini memang yang ingin ditundukkan sebetulnya dari puasa, tetapi nggak mudah. Nah, tadi ada yang menarik disampaikan Ustazah Alma, itu ada tadi berdasarkan surat Ali Imran ayat 133 134 tadi, itu soal ada 3 hal tadi. Yang pertama, orang yang bertakwa, ini sebetulnya derajat yang ingin disampaikan dari puasa sebetulnya. La'allakum tattaqun tadi. Nah, kalau orang bertakwa itu berarti ada 3 tadi. Ada konteksnya, dia berinfak saat dia lapang ataupun dia susah atau sulit, kemudian dia menahan amarah, yang ketiga dia bisa memaafkan orang lain atas kesalahannya. Nah, ini yang semoga bisa kita cerna sama-sama dan bisa jadi oleh-oleh kita. Nah, ada pertanyaan yang menarik saya ingin masuk ke pertanyaan dari Rita Hartati. Ini pertanyaannya soal demo lagi nih. Ini kita ngomongin amarah, ngomongin demo ini. Tapi gini, ini mungkin soal kemarahan di dalam demonstrasi. Apakah demo dilarang dalam Islam? Ya kan? Karena ini kan soal unjuk rasa. Apakah dilarang dalam Islam? Bagaimana cara Rasulullah melawan pemimpin yang zolim? Silakan Ustazah, mohon atas pencerahannya. Ya, wah ini terima kasih banyak untuk yang bertanya. Sebenarnya tema mengenai amarah ini memang luas sebenarnya. Bisa apapun. Bahkan dulu ketika di panggung besar pun saya membawa tema amarah pun, yang senang ada, yang tersinggung pun ada. Gitu. Iya. Jadi ya memang luas memang tema tentang amarah, terutama kalau dikait-kaitkan pula dengan demo misalkan. Apakah sebenarnya demo di dalam Islam itu diperbolehkan? Islam itu sebenarnya menganjurkan wasyawirhum billati hiya ahsan. Ketika ada sesuatu yang memang salah menurut kita, maka disampaikanlah dengan sesuatu yang baik, begitu. Menyampaikan aspirasi tidak salah. Memberikan pendapat tidak pernah salah. Karena memang Islam mengajarkan kepada kita untuk saling bermusyawarah jika terdapat sesuatu yang belum dipahami atau sesuatu yang kurang menurut kita, maka silahkan bermusyawarahlah. Boleh. Tapi sampaikanlah aspirasi itu dengan cara-cara yang ihsan,
dengan cara-cara yang baik, bukan dengan kekerasan. Kaitannya dengan amarah di sini bagaimana? Kalau misalkan dengan melakukan musyawarah justru akan menimbulkan perpecahan, justru akan menimbulkan amarah yang akan berujung pada penyiksaan, semisalkan, yang tidak dibenarkan adalah yang seperti ini, begitu. Tapi kalau demonya hanya ingin menyampaikan aspirasi kepada pemimpin kita, mungkin pemimpin kita memang ada salahnya, kemudian disampaikan, begini loh seharusnya Pak, begini loh seharusnya. Ini aspirasi kita, sampaikan dengan baik, orasikan dengan baik, yang mudah-mudahan juga dapat diterima pula dengan baik oleh para pemimpin kita. Jadi kalau ditanya demo dalam Islam boleh atau tidak, menyampaikan aspirasi itu boleh, yang tidak boleh adalah menggunakan aspirasi itu dengan cara kekerasan dan hal-hal yang kurang baik. Lantas bagaimana cara Rasulullah melawan pemimpin yang zalim? Pemimpin yang zalim ini sebenarnya harus kita uraikan dulu. Pemimpin dikatakan zalim itu seperti apa begitu? Kalau pada zaman Rasulullah dahulu, ketika sahabat memang berbuat salah, maka yang mengingatkan adalah sahabat-sahabat yang lainnya. Kita sebagai orang yang beriman juga mengingatkan boleh, tapi lagi-lagi terakhir saya sampaikan, sampaikanlah dengan cara yang ihsan. Kalau semisalkan di dalam menyampaikan aspirasi itu kok dilelah sabarnya itu sulit sekali, maka ada dua cara yang bisa saya berikan kepada orang-orang yang mungkin memang sulit menahan kesabaran dalam menyampaikan aspirasinya. Ada dua cara menghilangkan amarah. Yang pertama adalah dengan mencegah amarah tersebut. Mencegahnya dengan apa? Ingat, dampak daripada amarah yang kita keluarkan, dampak daripada emosi yang kita keluarkan akan berdampak apa? Kalau misalkan berdampak buruk bagi kita, akan mengenai sanksi hukum, atau bahkan mencelakakan orang lain, lebih baik dicegah. Itu menghilangkan amarah yang pertama. Kemudian cara menghilangkan amarah yang kedua ketika menyampaikan aspirasi kita di ruang publik untuk pemerintah misalkan. Yang kedua, selain mencegah, maka hilangkan dulu amarahnya sebelum melakukan aspirasinya. Dengan cara apa? Islam mengajarkan, kalau kita marah, maka segeralah ambil dulu air wudhu. Kalau air wudhu tidak cukup, maka mandi. Apalagi kalau mandinya siang-siang lagi puasa seger kayaknya itu. Itu. Kemudian perbanyak istighfar. Itu sih mungkin mudah-mudahan bisa menjawab ya. Iya, dan di dalam Islam juga selalu dikatakan bahwa jangan pernah mengambil keputusan atau menyampaikan apapun dalam keadaan marah. Seorang hakim misalnya, memang nggak boleh dia memutuskan perkara ketika dia sedang marah. Seorang suami, seorang istri, anak misalnya sedang bertengkar segala macam, memutuskan sesuatu, saya keluar dari rumah. Nah itu nggak bisa juga karena itu diputuskan dalam perkara itu diputuskan saat dia keadaan marah. Nah ini menarik Ustaz Jalma. Soal bagaimana mencegah amarah itu caranya adalah dengan memikirkan dampak negatifnya seperti apa. Ya. Ini menarik karena mencegah memikirkan dampaknya nanti seperti apa, karena kemarahan itu kan selalu tidak pernah kita pikirkan dampak bola saljunya. Nah ini saya ingin tanya soal ini kan era medsos Ustaz Jalma. Ini problemnya adalah banyak orang yang persis tidak pernah berpikir tentang itu, tentang dampaknya. Yang kedua, ini adalah era di mana orang yang baru belajar agama itu merasa punya otoritas lebih baik daripada Ustazah Alma yang sudah belajar malah melintang agama. Terus kemudian kemudian menilai seseorang. Kita sering lihat guru besar gitu kan didebat oleh seseorang, anak SMA misalnya di medsos. Ini timpang dan maksud saya, dan itu juga nggak sehat. Ini gimana cara kita mengelola medsos sebetulnya, Ustazah Alma mungkin bisa berbagi. Baik, ya terima kasih. Memang kalau kita lihat dengan realita yang ada saat ini, semakin berkembangnya zaman sebenarnya semakin bagus karena orang semakin melek berita, semakin bisa menyampaikan aspirasinya lewat manapun. Kalau dulu aspirasi hanya bisa disampaikan mungkin lewat demo, kalau sekarang dari sosial media pun
setiap orang bisa menyampaikan aspirasinya dengan berbagai macam cara, buat konten, podcast misalkan, atau bahkan berkomentar langsung di akun-akun para pejabat tinggi misalkan, atau orang-orang yang memang ingin diberikan masukan gitu. Semakin berkembangnya zaman, menurut saya memang sebenarnya semakin bagus. Tapi ada sisi negatifnya. Semakin berkembangnya zaman, semakin orang bebas berpendapat, menyampaikan pendapatnya, terkadang semakin norma-norma yang harusnya sebenarnya dijaga justru diabaikan begitu. Lantas bagaimana caranya agar bisa meminimalisir orang-orang yang hanya mampu mengkritik atau orang-orang yang hanya mampu menyanggah tanpa memiliki ilmu? Maka yang pertama, seperti yang saya katakan tadi, tabayun terlebih dahulu. Cross-check terlebih dahulu apa yang ingin dikomentari. Pelajari terlebih dahulu. Apalagi untuk anak-anak muda yang masih umur 11-an tahun, 20-an tahun, para mahasiswa. Saya dulu masih umuran belasan tahun, puluhan tahun, itu masih senang-senangnya mondok, masih senang-senangnya belajar dengan Pak Yai, dengan Bu Nyai. Jangan sampai disalahartikan. Kalau kita kepengen menjadi seorang mubalik, pengen menjadi seorang mubalighoh, menjadi ustadz dan ustazah, sertifikasi menurut saya itu penting. Bukan hanya sertifikasi lewat MUI misalkan, atau lewat pemerintah, tidak. Tapi sertifikasi apa? Sertifikasi pesantren, sanad keilmuan, itu penting. Dari mana ilmu yang kita dapatkan, barulah kita bisa menyampaikan ilmu tersebut kepada khalayak ramai. Begitu. Biasanya karena orang-orang yang berilmu itu, untuk membicarakan sesuatu itu pasti berhati-hati. Pasti berhati-hati. Karena harus ada landasannya, harus sesuai dengan ilmunya, begitu. Maka pentingnya kita belajar dulu sebelum berbicara, tabayun dulu sebelum mengungkapkan. Itu pentingnya. Sharing dulu, saring dulu sebelum sharing. Terutama di berita-berita yang kita lihat di media sosial. Begitu menurut saya. Iya, itu sayangnya memang karena dampak atau malapetaka yang ditimbulkan tuh sangat banyak. Karena saya lihat saksikan beberapa guru misalnya, ya miris sih sebetulnya, guru kemudian ditangkap hanya gara-gara, bukan hanya ya, ditangkap gara-gara memforward. Dia bukan memproduksi saja, dia memforward. Dia bukan membuat, dia hanya memforward tapi terciduk gitu. Nah, maksud saya yang model-model begini kan akhirnya dipikirkan supaya tidak merusak harga diri, tidak merusak keluarga, dan tidak merusak terutama murid-murid di sekitar yang kita ajarkan. Oke, berikutnya saya mau masuk ke pertanyaan. Ada pertanyaan dari Laila Hamidah. Apakah ada marah diperbolehkan, misalnya pura-pura marah atau marah sekedarnya, Ustazah? Ya, wah, ini pertanyaan menarik ya. Terutama biasanya kalau yang bertanya begini adalah ibu-ibu biasanya. Ya, itu dia. Ibu yang ingin memberikan pendidikan kepada anak-anaknya. Nah, bagaimana kalau misalkan kita pura-pura marah, tapi untuk dalam hal memberikan pendidikan kepada anak misalkan. Oke. Tapi kita harus meneliti dahulu, marahnya ini untuk apa? Kalau semisalkan marahnya kepada anak kita, untuk membuat agar anak ini mempunyai efek jera, misalkan, tidak ada masalah begitu. Tapi marahnya pun dengan cara-cara yang elegan. Jangan sampai ketika sudah awalnya pura-pura marah, akhirnya jadi marah betulan. Kadang-kadang orang tua kadang-kadang begitu. Awalnya pura-pura marah, akhirnya karena udah bener-bener kadung jengkel dan emosi, akhirnya marah beneran. Nah ini yang ditakutkan kan begitu. Maka yang harus kita lakukan apa? Yang pertama, kalau misalkan ingin memberikan pengajaran kepada anak, maka bahasanya dulu diperbaiki. Jangan sampai melukai hati si anak, karena terutama kalau kita marahnya terhadap anak ini, hati-hati kalau bahasa yang digunakan mungkin akan menyakiti hatinya, biasanya membekas sampai ia dewasa. Maka pergunakanlah kalau misalkan ingin memberikan peringatan kepada anak kita atau mungkin saudara kita, teman-teman kita, gunakan dengan bahasa-bahasa yang baik dan jangan sampai menyakiti. Itu sebenarnya yang mudah diucapkan tapi mungkin sulit untuk dipraktekkan. Maka tadi itu saya katakan lebih baik mencegah daripada mengobati. Jadi lebih baik kalau misalkan memang ingin marah, daripada pura-pura marah kemudian malah jadi kebablasan marahnya,
lebih baik dicegah lah, dihilangkan, sampaikanlah dengan cara musyawarah, bukan dengan marah-marah. Nah ini menarik, menyampaikan dengan cara ihsan. Tadi berkali-kali Ustazah Alma bilang sampaikan itu. Sampaikan dengan cara-cara yang baik, sampaikan dengan cara-cara yang penuh pertimbangan. Ini kan terkait dengan dakwah sebetulnya. Nah Ya, jadi ada 3 metode dakwah sebetulnya yang biasa kita kenal Ustazah. Ustazah juga pasti sudah hafal soal ini. ya, Soal apa namanya? Ud'u ila sabil rabbika bil hikmah. Pertama kan itu bil hikmah, dengan cara yang bijaksana gitu kan, bil hikmah wal mau'izatil hasanah, jadi dengan tutur kata yang baik, dengan nasihat-nasihat yang baik. Nah kalau dua ini nggak bisa juga dijalankan, ya udah cara yang terakhir adalah yang tadi, ya, argumennya itu, ya kan, wal mau'izatil hasanah. Kemudian sampaikanlah dengan argumen-argumen yang ihsan tadi itu, yang dengan pendapat yang baik itu. Nah mungkin ini bisa jadi pedoman kita bersama. Sambil kita belajar, sambil kita trial and error, tentu saja tadi sampaikan saja orang nggak mungkin langsung, mungkin gampang dikatakan tapi sulit dilaksanakan, tetapi itu memang harus, itu teori tapi memang harus dilaksanakan dalam kenyataan sehari-hari. Nah ini hubungannya dengan pertanyaan yang tadi Ustazah. Ini dari Rita Hartati. Bagaimana cara marah kepada anak yang bersalah? Karena jika kita marah, maka berulang kali kesalahan itu tetap dilakukan. Kalau nggak marah, gimana itu? ya. Adik, Nah, ya kayak gitu sebenarnya, kan? oke, pertanyaan soal anak ini menurut saya agak berat karena saya pribadi belum punya anak ya. Jadi Iya, iya, iya. Ini Ustazah masih seringkali single kadang ya? di pengajian-pengajian pun pertanyaan-pertanyaan yang menurut saya berat itu bukan pertanyaan dari mahasiswa, bukan pertanyaan mungkin dari ujian dari doktor atau profesor saya di kampus gitu, bukan. Justru menurut saya yang paling berat adalah pertanyaan mengenai rumah tangga. Kadang-kadang ada yang mau cerai pun tanyanya dengan saya yang menikah saja belum gitu. Tapi mudah-mudahan dengan pengalaman, pengalaman bukan pengalaman Insya punya Allah. anak, tapi pengalaman mungkin punya murid. Dari Eh, dulu saya juga alhamdulillah ya muridnya bukan hanya mahasiswa, bukan hanya di kampus, tapi juga pernah juga punya murid SMP, SMA. Mudah-mudahan ya bisa jadi masukan. Lantas bagaimana sih caranya sudah ngomongi anak, bahkan sedang sudah dimarahi berkali-kali, tapi kok masih saja dilakukan, ini capeknya luar biasa. Apalagi orang tua kan. Biasanya anak itu kalau ibunya atau bapaknya bicaranya sambil marah-marah, justru memang kadang keluar kuping kanan, masuk kuping kiri. Kalau Oke. bicaranya sambil marah, justru begitu. Makanya kadang-kadang anak itu kalau sering dimarahi di rumah, sejatinya bukan justru malah membuat efek jera, tapi malah semakin membuat anak itu wataknya semakin keras dan semakin ingin memberontak dari orang tuanya. Makanya Oke. hal yang harus dilakukan orang tua adalah sampaikan nasihat itu dikala tenang, sampaikan nasihat itu dikala sedang suasananya baik-baik saja, begitu. Jadi jangan sampaikan justru malah ketika marah. Karena kalau Iya. marah, orang tuanya marah, anak juga sebenarnya ingin marah karena capek. Kita saja sebagai orang dewasa, kalau dengar orang ngomong sambil marah itu pusing. Iya Kalau benar. ngedenger orang tetangga gitu lagi berantem pusing ngedengernya. Kadang-kadang ini rumah tangga kok setiap hari berantem terus, yang dengerin itu yang capek begitu. Anak pun sama. Kalau setiap hari orang tua menasehati dengan marah, 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 ya yang dihasilkan bukannya sesuatu yang baik, justru malah watak anak yang menjadi keras begitu. Maka tadi disampaikan kalau orang tua mampu menahan amarah, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Selamat sejahtera atasmu karena kesabaranmu. Maka Iya. sampaikan kepada anak-anak kita nasihat-nasihat itu di kala waktu yang memang benar-benar baik, hati anaknya sedang tenang, maka insya Allah apa yang disampaikan itu juga akan masuk ke dalam hati. Sampaikan dengan hati, maka akan diterima pula oleh hati sang anak kita. Apalagi ibu yang ngomong. Dari dalam Iya. rahimnya dikeluarkan itu, wah, pasti nyambungnya luar biasa. Asalkan disampaikan dengan cara-cara yang bagus dan waktu yang baik dalam menyampaikan nasihat-nasihat tersebut. Ceramah seperti ini juga kan kenapa dibuatnya ketika sebelum
berbuka, kemudian saat menunggu berbuka, bukan hanya di live Instagram, di TV juga begitu. Karena apa? Karena waktu lapang. Orang-orang kadang Iya, kalau menunggu berbuka kan waktunya lapang, pikirannya sudah fresh, tinggal menunggu berbuka saja. Nah, itu ilmu-ilmu yang masuk ke dalam diri kita, masuk ke dalam pikiran kita, itu akan mudah iya. mudah mudah ditransfer dari sang pemberi ilmu kepada orang yang diberikan ilmu ataupun nasihat. Begitu. Ya mudah-mudahan, ya mudah-mudahan. Semoga menjawab Amin. ya Bu tadi mana Bu Rita nih. Bu Rita semoga menjawab. Terus ada jawaban juga itu, ada promosi katanya buat Ustazah. Oh, ada promosi. Ini Masya iseng banget Allah. ini pertanyaannya. Semua didoain Ustazah, katanya semoga tuh. Amin, Allahumma amin. Makasih loh ini Ibu Rita Hartati, Masya Allah, luar biasa dari awal sampai akhir. Oke, luar biasa ini untuk pertanyaannya. Ada lagi pertanyaan Ustazah. Ini dari Ya, Paris Abian. Marah adalah emosi karunia Allah. Bagaimana ya, cara mengekspresikan marah dan hal apa yang boleh diperbolehkan dalam tuntunan Islam? oke. Ekspresikan marahnya kepada siapa dulu ini? Kepada orang tua, atau Hmm. kepada sahabat kita, atau kepada para petinggi negara? Itu beda-beda Iya. cara mengekspresikan marahnya. Kalau kepada sahabat kita, ketika kita marah, yo diajak ngopi selesai. Kan begitu. Kalau dengan sahabat kita, biasanya kalau teman-teman mahasiswa itu datang ke warung kopi, ngobrol, salahnya apa, selesai masalahnya. Tapi kalau dengan orang tua, misalkan, emosi, bagaimana cara menyampaikan amarahnya? Seperti yang saya katakan tadi, carilah waktu-waktu lapang, carilah waktu-waktu yang tenang, suasana yang enak, kemudian sampaikan. Kalau dengan penguasa, bagaimana cara melampiaskan amarah kita atau ketidaksukaan kita dengan penguasa? Caranya sebenarnya kalau di era medsos seperti sekarang, banyak. Tidak hanya dengan cara langsung komen di Instagramnya, wah Bapak ini nggak bener caranya. Minyak naik turun-turun misalkan. Dan kadang kan kalau sekarang ini, aduh urusan minyak ini luar biasa. Kalau kayak kita yang misalkan bukan pedagang kan, eh, mungkin nggak kerasa. Tapi kalau yang pedagang ini kadang-kadang marah-marahnya lebih Iya. ke minyak nggak turun-turun, misalnya begitu. Lantas caranya bagaimana? Kalau marahnya begini, marah gara-gara minyak nggak turun-turun kepada pemerintah atau yang lain sebagainya. Banyak cara, terutama kalau yang marah ini dilampiaskan atau dimusyawarahkan kepada anak muda yang melek medsos misalkan. Banyak caranya. Satu, sampaikan dengan tulisan. Oke. Sampaikan dengan tulisan, surat terbuka, masukkan ke jurnal misalkan, atau kadang-kadang tidak hanya masuk lewat jurnal saja, kita tulis tulisan kita di Instagram, jadikan caption, atau di Facebook, kemudian tulisan kita menarik bagi banyak orang, wah itu dibagikan bisa puluhan ribu kali, ratusan ribu kali begitu. Atau kalau dari segi tulisan mungkin nanti tidak dibaca begitu, bisa dengan lewat konten misalkan. Makanya alhamdulillah zaman sekarang konten-konten yang saya lihat di YouTube itu biasanya yang trending, alhamdulillah sekarang-sekarang ini adalah sesuatu yang membangun sebenarnya, kritik-kritik yang membangun, amarah-amarah yang di, eh, dijadikan sebagai kritik-kritik yang membangun begitu. Kita sebagai anak muda terutama, kalau misalkan marah terhadap pemerintah, buatlah konten-konten yang menarik. Misalkan konten-konten seperti Cak Nur Society begini. Misalkan ada sebenarnya ingin mengkritik orang-orang yang senang marah begitu. Maka dikasihlah tema terhadap pembicara tentang akhlak mulia itu adalah akhlak yang menahan amarahnya, misalkan begitu. Ini juga sebenarnya termasuk daripada kritik yang membangun, atau mungkin sebuah unek-unek yang ingin disampaikan, namun dengan cara yang ihsan tadi, dengan cara yang bagus tadi, ya seperti ini. Maka tergantung kepada siapanya, eh, yang ingin kita sampaikan amarah kita itu, maka buatlah sesuatu yang menarik dengan cara-cara yang bagus lewat sosial media, dengan bermusyawarah yang kembali lagi adalah dengan cara yang ihsan, dengan cara yang baik dan bagus. Iya, betul sekali. Itu memang beragam cara dan caranya beda-beda cara mengekspresikannya. Dan tentu saja saya berharap kita bisa belajar dari proses ini, dari proses Amin. bagaimana susahnya menahan amarah dan karena itu beban ya, berat sekali. Tetapi begitu lega ketika kita sudah bisa menyelesaikan itu. Nah, kira-kira gitu. Nah ini
ini jadi problem lagi. Ketika misalnya pertanyaan berikutnya, ini kan ada dalam situasi di mana orang itu gini saja, orang itu tidak gampang mengekspresikan kemarahan, tetapi dia sebetulnya ingin mengoreksi orang itu. Ya. Ini jadi gini maksudnya, dia maksudnya memang ingin menahan amarah, pertanyaannya. Dia maksudnya ingin menahan amarah itu, tetapi bagaimana caranya menyampaikan kritik itu atau amarah itu ke teman misalnya ya, ke teman itu supaya itu sampai pesannya. Ini mungkin punya pengalaman. Ini soal pengalaman. Ya. Oke. Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya, luar biasa, Bang Rozi. Saya pribadi pengguna sosmed yang aktif dan kadang-kadang seringkali melihat banyak sekali orang-orang yang kalau marah dengan teman terutama itu justru malah nyindir lewat sosmed atau dijadikan status itu boleh atau ya? dijadikan ya story misalkan. Jangankan dengan teman, kadang-kadang dengan suami saja, istri kalau jengkel, saking nggak taunya bagaimana cara ngomong ke suaminya, atau suami yang nggak tahu cara ngomong ke istrinya, itu dilampiaskannya di sosmed. Apalagi kadang-kadang kaum perempuan ini pengennya dimengerti tanpa mengungkapkan. Gitu. Ini sebenarnya yang fenomena yang salah menurut saya. Jangan sampai kita menunggu seseorang untuk mengerti kita tanpa kita beri pengertian. Nah, iya. Jangan pernah sampai terjadi begini. Mau laki-laki mau perempuan sebenarnya sama saja. Ini kadang-kadang kalau sudah emosi, update status, pengennya orangnya baca. Ya kalau orangnya baca. Kalau yang enggak orangnya baca, kemudian tetangganya yang baca, besoknya jadi omongan kan. Wah, ini ada masalah apa ini Bu Tuminah ini sama suaminya. Kok marah-marah ada di sosial media begitu. Maka caranya bagaimana sih agar kita, terutama kepada teman kita, kalau kita lagi marah kepadanya, bagaimana caranya? Kalau semisalkan amarah kita itu memuncak dan kira-kira kalau kita yang ngomong dengan teman kita justru akan membuat amarahnya semakin memuncak, maka kita mengenal yang namanya perantara. Ada yang namanya perantara. Bisa mungkin disampaikan kita marah dengan teman kita, kita tidak senang dengan perilakunya. Kalau kita yang ngomong justru jadinya malah gelut gitu kan, malah jadinya bertengkar, maka bisa kita sampaikan lewat dengan teman kita. Tolong disampaikan kepada teman yang mungkin dekat juga terhadap sahabat kita, tolong disampaikan, saya tidak suka dengan sifatnya yang begini, atau saya tidak suka dengan omongannya yang sebenarnya menyakitkan hati saya, tapi dia tidak sadar, mohon disadarkan. Atau bisa juga minta tolong dengan orang-orang yang dituakan, misal kalau terjadinya di pondok pesantren, minta tolong dengan Pak Yainya, minta tolong dengan Bu Nyainya, atau minta tolong dengan ustadznya atau dengan ustazahnya, begitu. Sampaikanlah dengan orang-orang yang terdekat dia. Ini mungkin bisa menjadi salah satu solusi untuk orang-orang yang ketika marah dengan sahabatnya, marah dengan orang yang sebenarnya dia sayang, tapi tidak bisa menyampaikan langsung. Kalau disampaikan langsung justru akan membuat marah yang lebih besar lagi. Maka carilah orang yang bisa menyampaikan unek-unek kita atau kritik kita terhadap orang yang sedang kita ingin berikan masukan atau kritik. Begitu. Oh iya Mas Rozi, ini mohon maaf, ini nanti saya jam 5:50 saya izin karena ada ngaji menjelang berbuka. Perjalanan sekitar 10 menit. Mungkin nanti ada beberapa pertanyaan lagi, saya izin ya. Oke, boleh dua pertanyaan lagi. Yang pertama, ini kita nanti saja langsung sambung aja. Yang pertama soal membuat instastory ataukah status di WA itu bagian dari ghibah atau bukan? Nah, itu satu. Ya. Karena itu membicarakan orang lain, meskipun suami sendiri atau teman sendiri. Nah, itu satu. Yang kedua, benarkah ini pertanyaannya nggak sensitif nih, tapi dijawab saja. Benarkah perempuan lebih mudah marah daripada laki-laki? Ya. Oke. Ya, pertanyaannya menarik. Ini bahkan saya catat, barangkali kalau besok-besok ada yang tanya, ini juga saya bisa jadi bahan bacaan ya. Ya, betul. Untuk yang pertama, kalau misalkan kita upload di sosial media tentang masalah kita,
tentang kesalnya kita dengan keluarga kita atau sahabat kita, apakah itu akan berbuah menjadi sebuah gibahan? Mungkin maksud sang pengupload itu tidak untuk menggibahkan dirinya sendiri, karena kalau dalam segi ilmu psikologi biasanya orang itu ada beberapa orang yang bisa tenang ketika ia mencurahkan isi hatinya lewat sosial media. Karena dengan sosial media dia merasa ketika orang banyak yang baca atau ada bahkan yang merespon sabar ya atau mudah-mudahan cepat selesai masalahnya, itu dia merasa wah ada orang yang perhatian dengan saya dibalik orang yang sebenarnya saya sedang sebali begitu atau sedang saya kesal begitu. Nah, ia merasa lebih diperhatikan dengan ia mengupload curhatannya ke sosial media begitu. Sebenarnya kalau dalam segi psikologi ya ini mungkin baik untuk beberapa orang agar emosinya bisa reda begitu. Tapi kalau misalkan ke arah gibah atau tidaknya, mungkin sang pengupload itu tidak ada sedikit pun ingin menggibahkan persoalan dirinya di sosial media, tidak ada. Tapi dampak daripada apa yang kita upload di sosial media, curhatan yang kita upload di sosial media akan menjadi gibah jika orang lain yang membaca kemudian mendiskusikan hal itu dengan temannya dan akhirnya jadinya gosip begitu. Apalagi yang baca tetangganya sendiri. Besok mau menjelang berbuka ketemunya di warung nasi atau di tempat sayur. Wah, kemarin ibu ini nih cerita begini loh. Suaminya ternyata korupsi begini. Wah, kan jadinya kan gibah dari yang satu ke yang lain. Wah, akhirnya dari satu kampung jadi satu RT, satu RW, satu kelurahan tahu semua masalahnya ini. Makanya itu pentingnya kita untuk menahan amarah kita, untuk menahan curhatan kita di sosial media, itu penting. Maka kalau misalkan kita pengen curhat, curhatlah dengan orang yang memang dipercaya. Kalaupun tidak ada orang yang bisa dipercaya, maka salah satu tempat curhat yang paling baik itu adalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lewat sholat kita, tahajud kita, hajat kita, istighfar kita. Minta petunjuk sama Allah. Itu yang paling baik kalau dalam segi agama. Misalkan itu mungkin tidak cukup, silahkan curhat dengan orang yang benar-benar bisa dipercaya. Kalau biasanya jamaah saya mau curhatnya mau kadang-kadang dengan saya, walaupun kadang-kadang saya nggak ngerti persoalan rumah tangga, asalkan hanya curhat, insya Allah aman gitu. Kalau dengan orang-orang yang kita percaya, yang punya ilmunya juga begitu. Mudah-mudahan dapat nasihat yang justru baik daripada upload ke sosial media. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah benar perempuan itu lebih emosional daripada laki-laki? Menurut saya ini bukan lebih soal perempuan atau laki-lakinya, tapi lebih ke soal individunya. Ya, betul. Karena banyak juga perempuan yang sabarnya luar biasa sehingga mampu menahan emosinya, itu juga banyak. Tidak setiap perempuan itu meluap-luap, tidak. Bahkan laki-laki yang justru lebih meluap-luap dari perempuan juga banyak. Jadi bukan iya kan? Lebih banyak, bahkan lebih ngeri kadang-kadang. Kalau perempuan marah mungkin omongannya yang panjang sampai sejam 2 jam. Tapi kalau sudah laki-laki yang marah itu kadang bisa tangannya melayang, kakinya melayang. Lah ini yang bahaya. Jadi individualnya. Maka di sini dikatakan kepada Rasulullah tadi mengatakan kepada kita, yang dikatakan berani itu bukan orang yang senang menantang ke sana ke sini ketika marah, tetapi orang yang dikatakan berani ialah orang yang sanggup menahan amarahnya. Maka pesan saya kepada teman-teman semua, ketika marah bisa dicegah dengan 2 hal. Yang pertama, cegah amarah kita dengan memikirkan dampaknya. Yang kedua, hilangkan amarah kita dengan istighfar, dengan berwudu. Kalau tidak cukup istighfar dan wudu, maka mandilah. Insya Allah yang tadinya marah-marah, insya Allah Allah tenangkan hatinya lantaran zikir, wudu, dan mandi. Amin Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustazah Almah atas atas sharingnya pada sore hari ini, atas tadi disebut mengingatkan kembali kita sama-sama belajar, sama-sama kita mengelola medsos dengan baik dan lain sebagainya. Nah, ini yang paling penting, tadi pesan-pesan sudah disampaikan oleh Ustazah Almah. Terima kasih banyak sekali lagi teman-teman, terima kasih sudah setia sampai akhir. Ustazah Almah terima kasih waktunya karena masih harus mengajar lagi setelah ini. Dan besok kita akan kembali lagi di jam yang sama. Kita akan bicara tentang pentingnya menghidupkan tradisi tabayun. Jadi meneruskan apa yang kita bicarakan pada sore hari ini. Besok bersama
Dr. Ai Fatimah Fuad dari Universitas Profesor Dr. Uhamka. Terima kasih banyak teman-teman sekalian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, Bang Rozi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Saya pamit. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.